Eh, kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan bahas. Yang lain di mute dulu aja ya, semuanya ya. Kita akan bahas tentang teori dan estimasi biaya. Ya. Oke, Wawan di mute aja semuanya ya. Oke, bicara tentang biaya, tentunya ada beberapa biaya yang berkaitan dengan proses atau operasional dari sebuah produksi ya, di mana ada biaya eksplisit yang merupakan pengeluaran aktual dari proses itu sendiri untuk memperkerjakan tenaga kerja, menyewa dan membeli input yang tentunya dibutuhkan oleh proses produksi. Lalu selanjutnya biaya implisit merupakan nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitasnya di saat melakukan produksi di perusahaan. Lalu juga yang ketiga biaya alternatif. Ya. Ini seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis lain. Dalam hal ini pengembangan, ya, pengembangan bisnis. Selanjutnya biaya akuntansi merupakan pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya histori untuk laporan keuangan perusahaan. Selain itu ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang memungkinkan muncul atau timbul yang patut diperhitungkan, ya, yang biasanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomis ataupun ada peluang-peluang yang tentunya membutuhkan pembiayaan. Lalu selanjutnya biaya tambahan atau incremental cost. Ini merupakan perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Contohnya, misalkan kita akan memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, ataupun melakukan terobosan-terobosan teknologi. Selanjutnya, biaya terbenam atau sunk cost, di mana biaya-biaya ini tidak termasuk dalam karakteristik biaya di atas atau biaya tidak relevan, misalnya biaya koordinasi, japrem, atau hal-hal lain yang secara prinsip itu merupakan sunk cost. Seperti kita ketahui bahwa ada fungsi biaya dalam konteks jangka pendek. Ya, jangka pendek ini merupakan satu periode di mana beberapa input perusahaan merupakan biaya tetap. Nah, ya sebentar. Biaya tetap, ya, tidak dapat diubah kecuali mungkin dengan beban yang besar. Di dalamnya ada biaya total atau total cost, paham ya, penjumlahan dari ke semua biaya baik variable cost maupun fixed cost. Ya. Jadi TC merupakan penjumlahan dari TFC atau total fixed cost dan total variable cost. Nah, dalam fungsi biaya jangka pendek ini, secara istilah tadi disebutkan ada average total cost, merupakan pembagian dari total cost dibagi kuantiti dari barang yang diproduksi, atau juga merupakan penambahan dari average fixed cost ditambah average variable cost. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, ya, merupakan pembagian dari total fixed cost dibagi kuantiti produksi itu sendiri. Dan AVC atau average variable cost merupakan pembagian dari total variable cost dibagi jumlah atau kuantiti barang yang diproduksi. Anda masih ingat tentang biaya marginal yang merupakan biaya tambahan atas satu peningkatan volume? Ini merupakan pembagian dari delta, ya selisih berarti ya, delta total cost dibagi delta quantity. Nah,
Kalau kita melihat dari contoh data yang ada, kita lihat ya. Nah, dengan kuantitas output dari 0 sampai 5, kita lihat tentunya ada biaya tetap. Karena disebut biaya tetap, nilainya akan tetap. Di sini disebutkan apa namanya? Sebentar, saya ambil notasi dulu. Notasinya ini yang 0 sampai 5 ya. Kuantitinya dengan biaya tetap yang sama berarti $60 nih. Jika di dalamnya ada variabel total variable cost ya, dari 20 berubah menjadi 30, jadi setiap penambahan kuantiti diasumsikan ada peningkatan yang nilai atau besarannya berbeda ya. Ini variabel total variable cost ya. Sehingga biaya totalnya adalah ini total cost ya. Selanjutnya, jika ditanya bagaimana biaya tetap rata-rata? Biaya tetap rata-rata berarti average dari sini ya. Nah, average dari sini. Kalau quantity output-nya 60 berarti biaya tetap rata-rata ya 60. Kalau 60 ini berkaitan dengan jumlah kuantitinya 2 berarti 30. Begitu juga selanjutnya. Ini kuantitinya 3 menjadi 20. Paham ya? Selanjutnya biaya variabel rata-rata. Nah, ya, biaya variabel rata-rata. Dengan kuantiti 1, wah diketahui ini 20, juga 20 ya. Biaya variabel rata-rata dengan kuantiti 2 menjadi 15. Nah, begitu juga selanjutnya ya 15. Berarti bisa ya berhitung sampai sini. Lalu biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata yang 80 ini didapat dari mana? Berarti ya penjumlahan dari sini aja, sama sini ya. Ini dengan ini dengan ini biaya tetap rata-rata tambah biaya variabel rata-rata. Ya. Kemarin ada yang nanya nih, gimana nih Pak ini hitungnya? Sekarang udah dijelasin ya. Lalu yang terakhir biaya marginal, berarti pertambahan. Nah, dari kuantiti 0 ke 1 ada biaya marginal sebesar 20. Nah, berarti pertambahan biayanya itu asalnya 0 menjadi 20 ya. Lalu dari 20 ke 30 berarti ada $10 kan. Selanjutnya begitu juga dari 30 ke 45 ada $15. Itu yang kemarin teman-teman Anda tanyakan ya. Clear. Oke. Ya ini clear. Oke. Selanjutnya ini kurva biaya ya. Kalau kurva biaya sepertinya tinggal menghubungkan saja poin-poin yang ada di tabel ini menjadi titik-titik yang terhubung dan melahirkan sebuah kurva ya. Ada kurva biaya total dan kurva biaya per unit dalam jangka pendek. Selanjutnya tadi kalau dibahas di awal fungsi biaya jangka pendek, sekarang fungsi biaya jangka panjang, di mana ada istilah LTC atau long run total cost. Sebetulnya hampir sama saja, tetapi prosesnya ini yang menyebabkan analisisnya lebih panjang, ya. Di mana total cost ini lahir dari perhitungan pembiayaan fungsi dari pertambahan fungsi kuantiti ininya. F merupakan fungsi kuantiti pertambahan produksi. Biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost juga seperti itu, LAC, merupakan pembagian dari long run ya, total cost dibagi quantity, dan marginal yang biaya marginal jangka panjang juga demikian atau LMC merupakan pembagian dari
delta LTC dibagi delta Q. Nah, gambarannya seperti ini, di mana di dalamnya ada garis yang menunjukkan ekspansi berdasarkan proses produksi, di mana penambahan tenaga kerja misalkan. Ini apakah berkorelasi terhadap tingginya modal? Ya tentu saja ya, karena di dalamnya menyangkut LTC atau long run total cost, tentunya akan bertambah ya. Jadi ketika berhitung penambahan tenaga kerja, harus dihitung juga bahwa kebutuhan modal pun bertambah. Oke. Bagaimana hubungan antar kurva biaya rata-rata jangka pendek dan jangka panjang? Nah, ini gambaran saja berkaitan dengan kurva dari biaya jangka pendek dan kurva dari biaya jangka panjang. Selanjutnya yang penting Anda pahami adalah bagaimana ukuran pabrik dan skala ekonomis berkaitan dengan proses produksi itu sendiri. Di sini kita pahami bahwa secara skala ekonomis ini menunjukkan pada satu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih cepat dibandingkan dengan input. Nah, jadi bagaimana caranya secara ekonomis pertumbuhan output itu jauh lebih cepat peningkatannya dari input. Sehingga dalam skala hasil meningkat atau menurun, ini tergantung kepada dua alasan utama, yaitu alasan teknologi dan alasan keuangan. Di mana dikarenakan alasan teknologi memungkinkan terjadinya peningkatan skala operasional ya. Lalu yang kedua, dengan alasan teknologi juga terjadi pembagian kerja dan spesialisasi. Selanjutnya juga dari alasan teknologi ini memungkinkan lebih banyak mesin yang lebih produktif dan terspesialisasi. Skala selanjutnya berkaitan dengan meningkat dan menurunnya output itu juga berkaitan dengan alasan keuangan, di mana besar kecilnya jumlah pembelian dari konsumen ini menentukan juga pemasukan dalam arti total revenue. Penerimaan pinjaman dan bunga yang lebih besar bila perusahaan itu lebih besar, dan juga biaya iklan dan promosi yang besar dapat menekan biaya itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana kaitannya tadi apa yang disebut LAC ya, LAC ini berkaitan dengan long run average cost, di mana pada awalnya secara skala hasil meningkat diikuti oleh skala yang menurun ya. Ini sebentar. Kita lihat ini ya. Oke. Di sini kurvanya melandai terus menurun lalu naik cost-nya ya. Kondisi ini berkaitan dengan peningkatan kuantiti yang juga meningkatkan rata-rata cost ya. Nah, bagaimana caranya bahwa semakin tinggi jumlah produksi, tetapi cost-nya tidak terlalu tinggi seperti gambar di kurva A. Ya, di kurva sebelumnya nih. Nah, ini kan lebih landai. Nah, inilah awalnya skala hasil meningkat, kemudian berganti cepat menjadi skala hasil tetap yang walaupun agak meningkat. Nah, dan kalau bisa dengan melihat kurva LAC ini yang menurun, nah, bagaimana peningkatan kuantiti produk itu sendiri tidak menjadikan biaya menjadi naik, tetapi justru turun. Nah, inilah yang diperlukan untuk menganalisa secara manajerial bagaimana peningkatan kuantiti memungkinkan menurunkan juga biaya keseluruhan ya atau rata-rata biaya. Tadi disebutkan bahwa di antaranya adalah
ada faktor teknologi atau faktor keuangan, di mana teknologi bisa membuat semuanya lebih efisien dan lebih efektif. Lalu faktor keuangan, di mana misalkan modal yang lebih besar, memungkinkan mendapatkan raw material yang lebih murah, dan lain-lain. Ya. Ya. Oke, selanjutnya eh, kurva pembelajaran. Nah, ini menunjukkan penurunan biaya input rata-rata dalam produksi serta meningkatkan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Akibat dari proses pengalaman dan pembelajaran. Jadi tadi kurva yang sebelumnya ini, yang C, yang menurun, ini bisa lahir atau bisa terjadi dengan kuantiti yang meningkat tapi biaya turun adalah dari hasil pengalaman dan pembelajaran. Di samping tadi ada faktor teknologi dan keuangan, di mana kurva pembelajaran dapat dinyatakan secara aljabar C sama dengan A Q pangkat B, di mana C merupakan biaya input rata-rata untuk unit ke Q, ya. Atau juga secara algoritma, log C sama dengan log A ditambah B log Q, ya, ini diturunkan secara logaritmis. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ini kurva pembelajaran, di mana terjadi analisis pembelajaran dan perbaikan, sehingga diharapkan total kumulatif meningkat, namun biaya rata-rata menurun. Ya. Selanjutnya, bagaimana meminimumkan biaya secara internasional? Yang pertama, perdagangan internasional dalam input. Mulai banyak perusahaan yang membuat produknya secara internasional, di mana suku cadang dan komponennya dibuat di berbagai negara. Ada pemikiran sumber daya input asing yang strategis agar dapat tetap kompetitif, ya, karena biayanya udah di lokasi tempat tujuan dari market itu sendiri. Yang kedua, skala ekonomis internasional baru, di mana perusahaan berusaha melakukan eksplorasi sumber-sumber input yang murah dan produksi di luar negeri melalui integrasi operasi di seluruh dunia. Yang ketiga, imigrasi tenaga kerja terdidik dan brain drain, di mana mulai terjadi banyak tenaga ahli yang berasal dari berbagai negara berkembang, berimigrasi ke negara-negara maju. Selanjutnya, dengan melihat bagaimana konsep manajemen logistik dan supply chain management. Nah, manajemen logistik dan supply chain management ini merujuk pada penggabungan di tingkat korporat atau fungsi pembelian, baik secara transportasi, pergudangan, distribusi, dan pelayanan konsumen untuk menciptakan berbagai nilai, baik dari sisi suppliers, manufacturers repairing activity, warehouse distribution, dan pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana analisis biaya volume laba dengan menganalisis titik impasnya atau titik equilibriumnya, ya. Ini digunakan untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas. Nah, di dalamnya kita analisis mengenai berapa besar penerimaan total atau total revenue yang didapat dari perkalian harga dikali quantity atau barang yang terjual. Lalu juga biaya total, ya, perhitungan biaya total didapat dari penjumlahan total fixed cost dan average variable cost dikali quantity itu sendiri. Dan diketahui di titik mana volume break even point, ya. Break even point didapat jika total revenue sama dengan total cost, atau bisa dipahami bahwa perkalian dari price kali quantity sama dengan penjumlahan dari TFC ditambah AVC atau average variable cost dikali Q. Sehingga dipahamilah bahwa titik impas volume didapat dari total fixed cost dibagi P min AVC. Ya, ini gambarannya, ya.
Kalau diketahui dari gambar ini, sebentar, notasinya ya, dengan P10 ya, dengan harga 10, diketahui total fixed cost-nya ada di nilai $200 ya, $200 sini ya. Lalu AVC-nya 5 $5 di sini, sehingga ada penambahan, ditariklah total cost ini, sehingga dari total revenue yang bersilangan dengan total cost didapatkan titik break even point-nya atau PEP-nya yang merupakan nilai QBE ya, nilainya 40 unit ya, 40 unit. Oke. Selanjutnya ada istilah tuasan operasi ya. Tuasan operasi merupakan rasio biaya tetap total dengan biaya variabel total perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi leverage perusahaan atau pengaruh perusahaan ya, leverage perusahaan, dan semakin sensitif laba perusahaan terhadap perubahan dalam output ataupun penjualan. Jika dilihat dari apabila biaya tetap total naik, biaya variabel totalnya turun, akan tetapi biaya overhead biasanya menjadi tinggi. Nah, disinilah adanya kesensitifan laba ya terhadap total perusahaan, dalam hal ini perubahan dalam output, yaitu penjualan yang dapat diukur dengan derajat tuasan operasi atau istilah lainnya atau degree of operating leverage ya. Jadi pengaruh operasional. Jadi ketika operasional meningkat dikarenakan keinginan penambahan kuantiti, tentu akan menyebabkan tingginya rasio operasi. Tetapi kalau didukung oleh penjualan yang optimal, sebetulnya tidak masalah. Sehingga delta atau selisih keuntungan yang menjadi target perusahaan bisa didapatkan. Nah, kita lihat tuasan operasi, titik impas, dan variabel laba. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa total cost aksen memiliki DOL itu tadi degree of leverage ya, operational leverage itu lebih tinggi dari TC karena dengan hal ini dapat dilihat bahwa QBA-nya yang lebih tinggi, yang titik B aksen ini ya. Jadi ketika bicara penambahan kuantiti, produksi juga harus dilihat apakah juga titik impasnya ikut naik. Kalau ikut naik berarti akan ada rentang waktu yang lebih lama untuk mendapatkan titik impas. Selanjutnya, operating leverage ini dapat diketahui dari pembagian TFC dibagi TVC ya, total fixed cost dibagi total variable cost. Nah, sehingga untuk mengetahui degree of operating leverage-nya, ini merupakan persentase dari perubahan V yang didapat dari perkalian Q kali P min AVC dibagi atau berbanding dengan persentase delta Q. Selanjutnya, dalam hal estimasi empiris, ya, fungsi biaya jangka pendek. Secara umum, biasanya digunakan dengan metode analisis regresi. Yang diestimasi adalah fungsi biaya variabel total karena dianggap agak sulit untuk mengestimasi biaya total, ya, yang variabel saja. Variabel yang digunakan adalah biasanya berkaitan dengan misalkan bahan bakar, material, kualitas input, teknologi yang digunakan, kondisi cuaca, dan perubahan kombinasi produksi dan kualitas. Sehingga dipahami bahwa ada beberapa syarat yang layak untuk melakukan estimasi ini, yaitu jika harga input konstan, jika biaya oportunitas harus dikeluarkan dari data biaya akuntansi, dan biaya harus dialokasikan secara tepat ke dalam berbagai bentuk produk. Ya. Lalu biaya harus dipasangkan dengan output sepanjang waktu. Lalu juga harus menentukan
sepanjang periode waktu itu sendiri dan biaya harus dikoreksi berdasarkan inflasi yang terjadi. Nah, ini hitungannya sebetulnya hitungan seperti biasa berkaitan dengan fungsi linier ya. Bentuk fungsional dari biaya jangka pendek TVC secara teoritis merupakan penjumlahan dari AKI ditambah B Q kuadrat dan C Q pangkat 3. Nah, dalam pendekatan linier, TVC merupakan penjumlahan dari A plus BQ. Di penjumlahan linier juga AVC merupakan penjumlahan dari A dibagi Q tambah B. Dan marginal cost merupakan nilai dari B itu sendiri. Nah, ini gambaran estimasi empiris, di mana bentuk teoritisnya sedemikian rupa akan berbeda, akan berubah jika pendekatannya lebih linier ya, ini gambaran saja. Selanjutnya gambaran-gambaran tersebut bisa dianalisis dengan metode cross section regression ataupun analisis regresi silang. Nanti ini juga digunakan jika Anda melakukan penelitian dengan analisis regresi yang berbasis cross section di mana datanya terukur dalam satuan berdasarkan runut waktu, atau yang kedua metode rekayasa, engineering method, dan teknik survival. Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Ini gambaran perbandingan dari long run average cost tadi yang aktual dengan estimasinya. Ya, demikian pembahasan kita tentang estimasi biaya ya dari apa yang kemarin kita bahas. Itu saja untuk pembahasan kali ini, ada yang ditanyakan atau gimana?